Berita tewasnya Angeline, bocah berusia 8 tahun secara mengenaskan, benar-benar mengusik rasa kemanusiaan setiap orang. Kepolisian Denpasar, Bali telah menetapkan Agustinus sebagai tersangka pembunuhan. Tapi benarkah tewasnya bocah Malang itu hanya melibatkan pelaku tunggal? Atau ada keterlibatan orang lain lagi? Kita simak liputannya berikut ini. Tak berperi kemanusiaan, biadab, luar biasa, keji, atau entah apalagi umpatan yang muncul dari masyarakat Indonesia terhadap tersangka Agustinus Thea, pembunuh gadis kecil berusia 8 tahun bernama Angeline. Peristiwa memilukan yang terjadi di Pulau Dewata, Denpasar, Bali baru-baru ini menjadi pusat perhatian publik. Gadis mungil nan cantik Angeline, siswa kelas 2 SD Negeri 12 Denpasar yang dikabarkan menghilang sejak 16 Mei 2015, akhirnya ditemukan. Angeline ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di halaman belakang rumah ibu angkatnya sendiri, Margaret, di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar, Bali pada hari Rabu 10 Juni 2015. Saat polisi membongkar kuburan Angeline, tidak ada satupun anggota keluarga, termasuk ibu angkat Margaret, yang berada di lokasi. Masyarakat pun tergetar dan banyak yang menangis haru saat menyaksikan tubuh mungil itu sudah terbujur kaku. Kita sudah mendatangkan ahli forensik, dokter forensik sudah datang. Kemudian dari laboratorium forensik juga sudah datang. Dari anggota identifikasi, dari Inafis Polda juga sudah datang. Kita akan mengolah lebih rinci lagi lokasi tempat kejadian. Sedangkan jenazah Angeline sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jenazah Angeline ditemukan masih berpakaian lengkap dengan tangan memeluk boneka, dibungkus kain spray dan terikat tali. Kondisinya sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Jasadnya dikubur dalam tanah tak jauh dari kandang ayam serta tumpukan sampah. Misteri kematiannya masih terus diselidiki aparat keamanan kepolisian Resort Denpasar, Bali. Mirisnya, disebut-sebut kematian bocah Malang itu karena faktor harta warisan. Sebab Angeline dikabarkan memperoleh 40% dari total kekayaan ayah angkatnya yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Menurut Kapolres Denpasar, Kombes Agung Made Sudana, polisi sudah menetapkan satu orang tersangka, Agustinus Thea, yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Angeline. Agus mengaku membunuh bocah Malang itu untuk menutupi aksi perkosaannya terhadap Angeline agar tidak diketahui. Tapi Polresta Denpasar masih terus mendalami kasus tewasnya Angeline dan menduga masih ada pelaku lain yang menjadi otak pembunuhan keji itu, hingga besar kemungkinan akan ada tersangka lain. Sejumlah keluarga angkat dan pembantu rumah serta penghuni kos juga masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Denpasar. Mungkin dia setelah dia melakukan hal yang senonoh itu, mungkin dia takut kan, itu kan artinya takut ketahuan ibunya Margaret kan, demikian kan. Kalau dugaan keterlibatan orang tuanya, Keterlibatan siapa? keterlibatan orang tua si Margaret. Belum. Kita masih mendalami. Ibu kandung Angeline, Hamidah, tak kuasa menahan tangis dan menjerit histeris ketika melihat jasad anaknya di RSUD Sanglah, Denpasar.
Hamidah menuturkan sebelum kejadian ia mendapat firasat tidak enak karena di dalam mimpinya Angelin selalu minta digendong tapi tak pernah bisa kesampaian. Untuk itu ia meminta pelaku pembunuhan anaknya dihukum seberat mungkin. Rencananya ia akan membawa jenazah anaknya pulang ke Banyuwangi untuk dikebumikan. Untuk tanda-tanda kekerasan seksual atau perkosaan kita tidak bisa tentukan karena kondisi jenazah yang sudah membusuk. Dia ada di sana, jadi setiap hari dia lakukan pemerkosaan terhadap korban. Sekali lagi Dipaksa disuruh orang. Pengakuan Agus terhadap Kapolresta. Gimana Nah, kita tidak tahu apakah karena orang karena dia sendiri karena dia belum mengatakan sampai sejauh itu. Cuma dia mengakui dia melakukan pemerkosaan hampir setiap hari baru kerja seminggu. Ya, dan dia juga mengakui bahwa dia tuh menyulut badannya dengan rokok. Lagi? Berarti ibunya tidak tahu ya, Bu? Ibunya kemungkinan tahu atau enggak karena sampai ini ibunya membantah semua alibi yang dituduhkan ke dia. Twinkle, twinkle, how I... Inilah cuplikan video Angelin ketika menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star yang diunduh dari laman Facebook Find Angelin Bali's Missing Child. Like a diamond in the sky. Masa-masa indah Angelin kecil bersama keluarga angkatnya sebelum kejadian naas menimpanya. I wonder what you are. Kisah Angelin mencuat ke publik ketika dikabarkan hilang dari rumahnya 16 Mei 2015. Berita kehilangan itu dipublikasikan kakak angkatnya di laman Facebook berjudul Find Angelin Bali's Missing Child. Banyak pihak ikut terlibat dalam usaha pencariannya, termasuk turis mancanegara pun turut ambil bagian. Bahkan hilangnya Angelin juga membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambesi mengunjungi rumah Angelin pada kesempatan berbeda. Namun Margaret, ibu angkat Angelin, menolak untuk menemui kedua menteri tersebut. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. Angelin sejatinya putri ketiga dari pasangan Rosadi Hamidah, warga Banyuwangi yang diadopsi keluarga Margaret di Denpasar, Bali sejak berusia 3 hari. Kesulitan biaya hidup membuat Hamidah merelakan anaknya untuk diasuh Margaret. Angelin dibesarkan di keluarga angkatnya bersama dengan anak kandung Margaret, Christine dan Yvonne. Sejak diadopsi Margaret, Hamidah tidak pernah lagi bertemu dengan Angelin sesuai isi kesepakatan mereka. Kabar terakhir didengar dari Hamidah saat anaknya hilang dan ditemukan tewas. Berita tewasnya gadis mungil Angelin benar-benar mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama para orang tua. Wajar bila reaksi keras bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat dan menjadi trending topik di jejaring media sosial, Twitter ataupun Facebook. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bahkan meminta agar pihak kepolisian dan kejaksaan menjerat pelaku dengan sekeras-kerasnya. Pelakunya patut dijatuhi hukuman mati agar menimbulkan efek jera hingga kejahatan anak tidak terus terulang. Tak terkecuali Menteri Yohana Yambesi yang meminta agar pihak kepolisian benar-benar mengungkap kasus ini dan menjatuhi pelaku hukuman setimpal. Saya berharap bahwa polisi dan kejaksaan mampu untuk menjerat pelaku kejahatan kepada Ananda Angel itu dengan hukum yang sekeras-kerasnya. Bahkan kalau menurut saya sih layak untuk dilakukan hukuman mati kepada penjahat ini karena amat sangat mengerikan dan amat sangat mencederai bagaimana mungkin dia yang dulu membantu kemudian melakukan kejahatan yang begitu luar biasa, bukan hanya membunuh tapi bahkan menodai dari sisi moral, dan itu satu hal yang sangat tidak bisa diterima. Pernyataan keras juga datang dari anggota Komisi 3 DPR RI Sufino Dasko Ahmad yang juga sepakat pelakunya dihukum mati.
Dasko yang juga Waketum Gerindra ini akan menjadikan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Angelin atau pelaku pedofil anak bisa dihukum mati sebagai pintu masuk untuk jadi bahan bahasan di revisi Undang-Undang KUHP yang sedang digodok parlemen. Meskipun kepolisian sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, tapi misteri kematian gadis mungil Angelin belum benar-benar terkuak. Bukan tidak mungkin, karena persoalan harta orang bisa menjadi tamak serta gelap mata untuk menghabisi nyawa seorang bocah mungil. Selamat jalan Angelin. Tim Liputan Berita 1.